Persekutuan unit yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore dan shalom. Dengan shalom Allah, kita akan dikuatkan oleh pembacaan firman Tuhan yang hari ini disampaikan kepada kita sekalian, terbaca dari Yosua 22 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelum kita membaca akan firman Tuhan ini, marilah kita meminta tuntunan kuasa Roh Tuhan untuk senantiasa menuntun kita mengartikan firman ini di tengah-tengah seluruh keberadaan kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, firman yang hidup, di sore ini kami akan membaca sabda-Mu. Tapi sadarlah kami sungguh Tuhan, bahwa selaku manusia kami penuh dengan kekurangan dan keterbatasan kami karena kemanusiaan kami. Oleh sebab itu kami membutuhkan curahan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah seluruh keberadaan kehidupan ini, sehingga dapat kami mengerti dan kami dapat mempraktikkan firman ini di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami memasuki bulan yang baru ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Bapak Ibu Persekutuan Unit sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita Yosua 22 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6 yang demikian bunyinya. Suku-suku yang di seberang Yordan pulang. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang ke tengah itu dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang. Tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu, yang telah diberikan oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum, yang dengan sangat setia perintah dan hukum diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetapi mengikut perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu." Lalu Yosua memberkati mereka dan melepaskan mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Demikian sabda Tuhan. Persekutuan unit yang diberkati oleh Tuhan, menjadi gereja yang menghamba adalah tema bulanan yang disampaikan kepada kita di bulan ini. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa adalah tema mingguan yang pula disampaikan kepada kita di minggu ini. Saudara, persekutuan unit yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selaku orang percaya, kita patut bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kita selama bulan September di tahun ini. Kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Ia boleh melewatkan kita memasuki bulan yang baru di bulan Oktober 2020 ini. Oleh sebab itu, selaku persekutuan orang percaya, kita patut bersyukur dan berterima kasih karena hanya dengan kasih Tuhan itulah kita boleh ada sampai saat ini. Persekutuan unit yang diberkati oleh Tuhan, nasihat yang disampaikan oleh Yosua kepada suku Ruben, Gad, dan Manasye mengingatkan mereka bahwa pentingnya mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kemurahan dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam seluruh kehidupan mereka. Oleh sebab itu, selaku persekutuan orang percaya, kita pun diingatkan saat ini, baik oleh Tuhan Yesus sendiri ataupun oleh Yosua yang mengingatkan suku Gad
suku Ruben dan Manasye, itu pun juga mengingatkan kita untuk kita harus bersyukur dan berterima kasih atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kita mengawali bulan Oktober di tahun ini. Kita menyadari pula bahwa dalam memasuki bulan Oktober, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah seluruh keberadaan kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa janji Allah, janji Tuhan itu am dan amin dan tidak pernah berubah, baik untuk bangsa Israel maupun bagi kita Persekutuan Unit di saat ini. Ada beberapa pokok pikiran yang perlu disampaikan bagi kita, bagi Persekutuan Unit, untuk senantiasa memberi kekuatan, memberi pengharapan, serta memberi arah kepada kita dalam memasuki akan kehidupan kita di bulan yang baru ini. Persekutuan Unit yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada penegasan yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, bahwa kita diingatkan untuk senantiasa mempertaruhkan seluruh kehidupan ini, karena kepada Tuhanlah kita taruh seluruh hidup ini. Seperti yang disampaikan Yosua kepada mereka, kepada bangsa Israel, bahwa sebuah perjalanan panjang yang telah mereka jalani selama 70 tahun, perjalanan panjang yang mereka lalui, itulah mengingatkan mereka bahwa dalam perjalanan itu banyak hal yang terjadi dalam seluruh kehidupan bangsa Israel di kala itu, sehingga banyak pula halangan, rintangan, cobaan yang silih berganti datangnya di tengah-tengah seluruh keberadaan kehidupan kita. Dalam kehidupan bangsa Israel di kala itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu bahwa kita akan memasuki bulan yang baru ini, begitu banyak tantangan, dan itulah hal yang terjadi dalam kehidupan kita selaku orang Kristen. Hal mengikut Yesus adalah sebuah konsekuensi iman yang harus dinyatakan kepada kita, bahwa hal mengikut Yesus pasti banyak tantangan, pasti banyak cobaan, tetapi kita percaya bahwa dengan cobaan yang dapat kita lewati dan dapat kita hindari, maka kekuatan berkat Tuhan akan selalu kita rasakan sepanjang seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Persekutuan Unit yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pokok pikiran yang berikut, kesetiaan. Kita harus setia. Kita tidak bisa percaya begitu saja, tetapi sebuah keyakinan iman yang sungguh dalam kehidupan kita, bahwa kita harus percaya kepada Allah yang kita imani. Kita percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan ini, kalau bukan Allah yang berkehendak dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, maka sia-sialah hidup kita. Oleh sebab itu, keyakinan kita harus setia kepada Dia yang punya hidup ini. Kita percaya bahwa ketika kita bangun di pagi hari, nafas kehidupan yang Ia beri, itu Ia beri dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu kita harus percaya dan kita yakini bahwa hidup dan kehidupan ini hanya punya Tuhan. Dan ketika pada saatnya Tuhan akan memanggil kita di tengah-tengah seluruh keberadaan kehidupan kita, kita juga harus bersyukur. Dan bersyukur ini bukan ketika kita ada dalam sukacita saja, tetapi bersyukur juga ketika ada tantangan. Tantangan itu kita harus bersyukur. Jadi kita bersyukur bukan hanya di saat kita bersukacita, tetapi bersyukur juga ketika ada tantangan. Itulah yang diharapkan di tengah-tengah seluruh keberadaan kehidupan kita. Persekutuan Unit yang diberkati oleh Tuhan. Pokok pikiran yang berikut, kita sudah 7 bulan kita beribadah di rumah. Setiap orang ingin untuk beribadah di gereja, di rumah Tuhan, tempat di mana orang Kristen beribadah. Tetapi inilah sebuah kenyataan yang harus kita jalani. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Yosua juga mengingatkan umatnya untuk bisa ia diberikan kesempatan untuk membangun sebuah kehidupan bersama dengan keluarganya di rumah. Oleh sebab itu, keluarga adalah basis terpenting di tengah-tengah membangun sebuah komitmen iman bersama untuk menumbuhkan iman dari kehidupan keluarga itu sendiri, tetapi juga bagi persekutuan di mana kita ada. COVID-19 yang saat ini melanda, bukan hanya di Jemaat GPM Somlaki, bukan hanya di Provinsi Maluku, bukan hanya di Indonesia, tapi menyangkut seluruh keberadaan kehidupan manusia di dunia ini. Dan COVID merupakan sebuah peristiwa iman untuk bagaimana selaku orang percaya kita bisa memetik hikmah daripada peristiwa atau COVID-19 ini. Kita diminta untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan melakukan berbagai aktivitas dari rumah. Ibadah pun kita lakukan di rumah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Persekutuan Unit yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Ini kesempatan untuk bagaimana kita membangun sebuah kehidupan bersama di rumah, membangun sebuah kerukunan hidup bersama di rumah. Karena kita percaya bahwa dari rumah tumbuh sebuah kekuatan iman, sebuah spirit yang kuat di tengah-tengah seluruh kehidupan kekristenan kita. Kalau kita percaya bahwa dari rumah kita sudah kuat, maka jemaat juga akan kuat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan peristiwa yang terjadi saat ini, kita diajak untuk senantiasa setia. Setia bukan hanya dengan sebuah pengakuan hati yang bersih, tetapi juga seluruh kehidupan kita, jiwa, seluruh hidup kita pertaruhkan kepada Dia yang punya hidup. Katong percaya bahwa hari ini kita boleh ada di bulan Oktober, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita diajak untuk senantiasa bersyukur atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Lebih khusus kita di tengah-tengah seluruh persekutuan unit yang ada di dalam jemaat ini. Persekutuan unit yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah binakel adalah sebuah konsep pikir yang baik yang dilakukan di tengah-tengah seluruh keberadaan kehidupan kita selaku orang percaya. Untuk bagaimana sebuah keluarga itu dibentuk di tengah-tengah seluruh persekutuan untuk senantiasa ia boleh kuat. Ia boleh kuat dalam iman, ia boleh kuat dalam berbagai hal di tengah-tengah persekutuan keluarga. Kita percaya bahwa dengan kita bersekutu, dengan melakukan binakel di tengah-tengah seluruh persekutuan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah persekutuan keluarga bersama, tetangga bertetangga, itu merupakan sebuah peristiwa iman untuk senantiasa dapat dilakukan di tengah-tengah seluruh keberadaan kehidupan kita. Bukan hanya di unit, tapi tengah-tengah jemaat ini, kita harus senantiasa memberikan kesempatan kepada kehidupan kita untuk bersekutu di tengah-tengah persekutuan kita. Kita percaya bahwa dengan bersekutu, dengan melakukan ibadah binakel di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memerintahkan berkat, bukan hanya bagi kita, tapi bagi semua orang yang ada di tengah-tengah persekutuan unit ini, di tengah-tengah jemaat ini, di tengah-tengah Indonesia. Selamat sore dan shalom.